Oke, halo, selamat pagi semuanya, dan selamat siang juga untuk yang waktu Indonesia Tengah dan Timur. Siapa tahu ada yang join juga dari Timur ya. Oke, selamat pagi. Saya dengan Margareta dari Yes Education. Hari ini saya ditemani oleh Christian untuk dari Education. Hari ini kita bahas untuk ke New Zealand Destination setelah sesi kita kemarin untuk Australia Destination. Nah, nanti kalau misalnya dari para agent partner mau ada pertanyaan, bisa dimasukkan dulu ke Q&A box. Nanti kita akan respon after the presentation. Oke, silakan untuk Ko Christian. Oke, thank you, Margaret. Selamat pagi buat teman-teman semuanya, agent hari ini. Mungkin dari beberapa aku udah ada yang sering ketemu ya, sering kontak juga. Perkenalkan lagi, nama aku Christian, perwakilan dari AP Education untuk Southeast Asia. Aku based di Jakarta. Jadi kalau kemarin kita udah untuk bahas lebih fokusnya ke Australia, kalau hari ini kita lebih fokusnya ke New Zealand. Jadi memang sebenarnya kan untuk Up Education ini kita memang New Zealand based company kita di New Zealand. So untuk programnya sebenarnya kita juga bisa bilang kita lebih lengkap ya untuk di New Zealand, cukup beragam, bervariasi, mulai dari pathway dan juga vocational program. Nah, jadi kalau misalnya dilihat di sini ya untuk Up Education produk kita untuk New Zealand, jadi untuk University Partnerships kita ada masih sama partnernya dari pas zaman kita ACG juga masih sama. Kita punya University of Auckland, Vic Uni Wellington, sama Auckland University of Technology atau AUT. Nah, untuk ketiga program ini memang masih program yang sama, which is foundation program. Kita tidak punya IY1 diploma, kita tidak punya pre-master, belum punya. Jadi untuk program pathway, kita cuma punya foundation, plus kita juga punya program high school. Jadi jadi inquiry sebenarnya untuk program kita yang di New Zealand ini yang untuk University Partnership ini kita bisa terima dari kelas 3 SMP sampai kelas 2 SMA atau kelas 11 SMA. Jadi nanti tergantung dari durasi dan juga package programnya gitu. Kemudian untuk vocational dan juga higher education, kalau bisa dilihat untuk New Zealand kita punya NZMA sama UB, itu sebenarnya dua brand besarnya. Nah, NZMA ini kita juga ada sports, ada culinary, ada hospitality, kemudian juga ada nanti constructions, ada dan juga banyak sekali kalau untuk NZMA bidangnya. Kemudian untuk UB kita juga ada selain desain ya dan creative industries, kita juga ada sekolah make up, ada sekolah barbering, hairdressing, tourism. Itu juga ada dan yang terbaru kita punya New Zealand Tertiary College atau lebih ke early childhood education. Nah, untuk program ini sebenarnya kita hanya promotnya sebenarnya gini, kalau dan mungkin dari grupnya dari Yes Education mungkin nanti bisa promote untuk semua program ya. Jadi kita kan punya program diploma, punya bachelor, punya master. Nah kalau dari Up Education sendiri dari kita memang aku lebih fokusnya ke graduate diploma. Kenapa? Kalau graduate diploma ini memang uh, untuk sertifikasi ataupun lisensi untuk nanti mengajar itu memang either student bisa dapat dari bachelor degree ataupun bisa dari graduate diploma. Nanti mungkin aku bisa jelasin di slide-slide berikutnya ya. So, lokasi kita untuk program keseluruhannya kita masih mostly di North Island. Jadi masih yang di atas sih, pulau yang di atas rata-rata masih di Auckland, Wellington, di daerah situ. Kemudian kalau di selatan itu kita ada di Christchurch gitu. Nah, mungkin kalau untuk New Zealand sendiri, aku mungkin mesti bahas dari awal ya, karena gini, memang kalau untuk New Zealand kita marketnya belum sama kayak Australia, yang oke, gue mau sekolah di Australia, oke, Australia juga lebih gampang dijualnya karena memang udah established, udah lama juga, udah apa istilahnya nggak ada effort lah. Kalau untuk Australia itu lebih less effort, bukan nggak ada effort, less effort compare to New Zealand. Jadi New Zealand ini memang belum yang kayak oke, gue mau New Zealand, oke, apa namanya, kayak gue mau New Zealand aja deh. Nah itu memang beberapa mungkin ada, tapi memang mostly memang harus ditawarkan. Jadi untuk teman-teman agents pun memang harus ada effort untuk menawarkan ini gitu ya. Jadi apa sih kelebihannya New Zealand dibandingkan negara lain? Yang pertama sebenarnya in terms of quality of education kita bisa bilang
dari university lah ya, kita paling gampang ngomong university. Jadi kalau di New Zealand itu kita punya 3 provider pendidikan. Yang pertama university, kedua politeknik atau TEPUKENGA kita bilangnya, dan yang ketiga kita punya vocational gitu atau PTE ya, private training establishment. Jadi 3 ini sebenarnya adalah provider pendidikan yang disediakan atau ditawarkan oleh New Zealand. Nah, yang tadi aku bilang, kelebihannya untuk university di New Zealand ada 8, ada University of Auckland, AUT, Vic Uni Wellington, Canterbury, Otago, Waikato, Massey, dan juga Lincoln. 8-8 ini masuk ke top ranking 3% di dunia, which is negara lain tuh nggak akan ada yang bisa replicate itu. Jadi kita bisa bilang in terms of quality of education, kita bisa bilang kita rest assured untuk quality-nya itu sangat bagus buat student. Yang kedua, sebenarnya dari penduduknya juga sih, local people-nya, suku Maori, itu juga very welcome untuk international student. Mungkin ada worry dari beberapa parents kayak, aduh jauh ya, jauh memang jauh, kita nggak bisa deket-deketin New Zealand, tetap flight-nya either transit di Singapura ataupun transit biasanya di Sydney atau Melbourne ya. Nah, tapi memang bisa dipastikan bahwa student akan sejahtera lah sebenarnya untuk kuliah di sana. Kenapa? Karena dari local people sendiri mereka sangat welcome sama international student. Yang kedua kita juga punya kita bisa bilang kita punya law untuk melindungi international student untuk studi, dan juga kita memastikan kesejahteraannya mereka di sana dalam sisi belajar, hidup, dan juga lainnya gitu. Terus kemudian untuk benefit international student juga sama ya, kayak part time job 20 jam per minggu standar, very standar. Mungkin yang mungkin aku mau highlight lagi berikutnya adalah dari New Zealand sendiri memang kita bisa kasih opportunity student untuk PR gitu. Jadi kita punya green list di New Zealand namanya. Jadi adalah list pekerjaan yang memang dibutuhin sama New Zealand. Jadi kalau misalkan student misalnya ngambil jurusan itu, contoh kayak software engineering atau misalkan construction atau sekarang lagi food scientist atau nutritionist, itu mereka after graduate itu mereka bisa apply untuk PR atau residence visa gitu. Kemudian untuk anak-anak misalkan yang ngambil diploma, ngambil level 4, level 5, level 6 itu gimana? Gitu. Kalau di Australia sekarang visanya susah pasti, dan juga memang aturannya banyak, lagi ketat. Nah, kalau di New Zealand enaknya gini. Yang pertama, untuk dari student bisa ambil program downgrade itu masih ada kemungkinan bisa. Jadi masih possible. Jadi kayak student aku juga ada yang udah master, dia mau ngambil diploma, ataupun misalkan udah master mau ngambil master lagi, ataupun bachelor mau ngambil bachelor lagi, itu sangat-sangat diperbolehkan di New Zealand. Gitu. Jadi masih lebih fleksibel, tapi memang untuk proses visa, yes, sekitar rata-rata paling cepat memang sekitar 1 bulan, ataupun yang hoki-hoki bisa 3 minggu sebenarnya gitu. Tapi lebih fleksibel lah. Sekarang lebih enak sebenarnya untuk promote New Zealand karena juga dekat dari Australia, sistem pendidikannya juga sama. Kurang lebih sebenarnya untuk New Zealand seperti itu. Kalau yang lain kayak nomor 1 untuk list corrupt country di dunia lah, most peaceful country di dunia, yaitu sebenarnya beberapa fakta lah gitu. Tapi memang kalau misalkan dibilang juga salah satu kelebihannya selain yang tadi aku udah sebutin, New Zealand is very laid back country. Jadi student itu bisa dapetin balance-nya untuk studi dan juga istilahnya untuk have fun-nya juga balance gitu, karena memang untuk dari culture-nya pun laid back, nggak kayak Asian country kayak Singapura, Malaysia, it's very apa-apa tuh maunya cepet, apa-apa maunya rush. Kalau New Zealand very laid back, but tetap within the timeline ataupun masih di schedule gitu. Kurang lebih seperti itu overall untuk New Zealand ya. Gitu. Nah, ini beberapa kota yang kita punya kampusnya ya. Kalau untuk si UOE, AUT, UB, dan juga NZMA, rata-rata ya di sini ya. Kalau misalnya kita bisa bilang ibu kotanya di Wellington, kota terbesarnya masih di Auckland. Sekarang sepertinya untuk Auckland itu udah hampir 2 juta penduduk. Jadi kalau di compare itu lebih ramai dari Adelaide sedikit. Untuk Auckland, kemudian commercial and business center juga banyak sekali di Auckland ya. You name it, kayak Big Four di situ. Kemudian kantor Google juga ada di Auckland. Jadi sebenarnya untuk opportunity untuk bisnis, kemudian juga opportunity untuk kerja itu juga sangat besar di Auckland. Kemudian untuk di Wellington sendiri, yes, it's a capital city, populasinya hanya 520.000. Kampus kita pun juga untuk Vic Uni Wellington dan college kita juga ada di City Center.
Kemudian di Christchurch kita punya program UB dan juga kita punya NZMA program. Jadi untuk Christchurch juga sebenarnya third major cities ya yang ada di New Zealand. Jadi international airport itu cuma ada dua, satu di Auckland, satu lagi di Christchurch. Jadi Christchurch untuk South Island, Auckland untuk North Island. Dan untuk Christchurch sendiri, living cost-nya lebih murah daripada Auckland, definitely lebih more affordable, tapi memang lebih sepi aja, kurang lebih seperti itu. Oke, program kita foundation aja. Jadi untuk New Zealand, intake kita punya 4 kali setahun, jadi mungkin nanti setiap kalau misalnya untuk AUT dan Viking Wellington kita punya rata ya semua durasi kita punya 4 kali intake, tapi untuk University of Auckland lebih enak karena memang untuk progression-nya pun kita nempel sama degree-nya ataupun bachelor main programnya untuk di University of Auckland. Gitu. Kemudian ini Foundation Connect. Sebenarnya kalau Foundation Connect ini mungkin kita bisa bilang untuk anak-anak kelas 10. Jadi kalau untuk Foundation kita kan rata-rata kita bisa terima kelas 11, selesai kelas 11 ataupun O-level atau IB Diploma tahun pertama. Nah, Foundation Connect ini kita bisa terima untuk anak-anak kelas 10. Jadi kelas 10 ngambil Foundation Connect 6 bulan plus dipaketin sama 12 bulan Foundation. Jadi sekitar 1,5 tahun Foundationnya dari kelas 10. Dari kelas 9 juga nanti ada kita namanya PLP atau Pathway Program. Ini untuk program kita bisa bilang high school ya, setahun plus nanti foundation juga setahun. Kurang lebih begitu. Nah, untuk New Zealand memang kelebihannya kita punya internal English test sendiri gitu. Jadi buat teman-teman mungkin agents juga kalian mungkin ada punya jualan program les-les IELTS atau persiapan, please go ahead, nggak masalah. Di advice studentnya untuk ambil IELTS aja juga nggak masalah. Ini hanya backup plan atau kita bisa bilang ya student misalkan kalian mau ada last minute application, kalian juga bisa pakai ini untuk tes ya. Jadi nanti untuk visa, untuk masalah English requirement, student bisa ngambil ini. Dan kalau misalnya dilihat di sini ada tes fee-nya, sebenarnya kalau untuk Southeast Asia, terutama Indonesia itu gratis, tidak ada dipungut biaya, as long as student sudah punya conditional offer dari kita. Gitu, dan conditional offer is very easy, masukin paspor, raport semester 1 aja nggak ada masalah. Kemudian juga misalkan sudah ada IELTS ataupun belum ada IELTS juga nggak ada masalah. Kurang lebih begitu. Nah, kalau internal test kita ini hampir sama kayak IELTS ya, kita ada 4 elemen yang diuji, itu ada reading, listening, writing, dan juga speaking. Dan ini invigilator langsung dari New Zealand, so student bisa ambil tes ini online, nggak perlu ke kantornya teman-teman, mereka bisa tesnya dari rumah. Yang penting mereka punya 2 device, satu buat ngerjain tesnya, yang kedua untuk kamera. Kurang lebih begitu. Tesnya sekitar 1,5 jam, hasilnya 1-2 hari kerja aja. Jadi it's very fast, tapi kita nggak bisa kasih tahu hasilnya, kita cuma bisa kasih tahu either pass atau enggak. Kurang lebih begitu. Nah, since kita mewakili 3 university di 2 kota yang berbeda, jadi kita juga punya college-nya di 2 kota yang berbeda. Kita punya Auckland Campus dan juga kita punya Wellington Campus. Jadi, yes, kita punya foundation program ataupun gedungnya itu kita tidak on campus, tapi dekat sekali sama kampus. Karena memang untuk dari lokasi AUT dan University of Auckland, itu semua di CBD, dan memang mereka sistemnya kayak scattered di city center, jadi kita nggak mungkin attach sama university-nya karena kita punya banyak sekali student foundation, jadi kita harus punya building sendiri, kita punya facility sendiri, kita punya classroom sendiri. Jadi kalau untuk Auckland kita ada di 345 Queen Street, itu ada di CBD Auckland juga, jadi 3 menit ya, sebenarnya nggak sampai 3 menit, 2 menit jalan kaki ke AUT hanya next block, dan untuk University of Auckland hanya jalan sekitar 10-15 menit. Gitu. Jadi beda sekitar 2-3 blok dari Queen Street dan dari college kita. Dan memang kita sudah bagi ya, kita nggak gabungin untuk Auckland UOA Foundation sama AUT Foundation, kita bedakan untuk lantainya, jadi memang terpisah. Kurikulumnya juga berbeda. Gitu. Kemudian untuk di Wellington, ini Wellington Campus untuk student yang mau progres ke Victoria University of Wellington. Kita lokasinya ada di Wellington Railway Station, itu sebenarnya business school-nya Victoria University of Wellington. Jadi memang pretty convenient, terus juga dekat sama university dan berada di city center, itu sebenarnya yang paling penting ya, karena pasti anak-anak under 18 nggak mau ditempatin di rural area, jadi pengennya masih yang di wilayah-wilayah yang masih rame, gampang cari transport lah, cari makan, semuanya masih gampang. Jadi memang kita salah satu konsiderasi untuk pilih lokasi adalah seperti itu. Nah, yang pertama University of Auckland
Sekarang rankingnya untuk US ranking 2025 kita naik lagi, sekarang ranking 65 di dunia, nomor 1 di New Zealand, kita bahkan lebih tinggi dari beberapa group of eight kayak University of Western Australia, University of Adelaide itu kita lebih tinggi, dan beberapa UK University kayak Glasgow gitu kita masih lebih tinggi rankingnya. So untuk University of Auckland memang fokusnya ke research, jadi memang rata-rata anak-anak yang mau ngambil di program di University of Auckland itu biasanya minta jurusan kayak science. Jadi science ini macam-macam ya, computer science, food science and nutrition, environmental science, any pure sciences kayak chemistry, statistik, mathematics itu kita ada. Kemudian juga computer science, data science juga kita punya. Kemudian yang kedua itu pastinya di engineering ya, ataupun teknik ya. Engineeringnya kita juga punya banyak sekali, mechanical, mechatronics, robotics, chemical and materials engineering. Kemudian kita punya construction management, civil engineering kita juga top 100 di dunia. Kemudian juga kita punya program kedokteran, medicine program. Jadi kita punya Bachelor of Medicine and Surgery. Terus kita juga punya pharmacy, our pharmacy juga top 30 di dunia. Ya kita masih belum sebagus beberapa unit di Australia, tapi number one in New Zealand. Masih top 30, which is very good program. Kemudian kita juga punya nursing, kita juga punya sport science, dan juga masih banyak yang lain lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau bisnis aku offernya apa? Biasanya kalau bisnis aku jarang sekali offer University of Auckland. Tapi again, kalau student nyari yang high ranking university bisa ditawarkan University of Auckland. Karena di Faculty of Business mereka punya program untuk belajar tentang properti. Nah ini juga very spesifik program ya. Jadi kalau di New Zealand ini memang each university mereka punya spesifikasi ataupun specialty-nya masing-masing. Gitu, kurang lebih. Nah, ini foundation program kita, nggak usah dihafalin namanya, dihafalin durasinya aja, oke? Jadi semua durasi untuk foundation kita dari University of Auckland, AUT, dan Viking Wellington itu semua sama. Jadi kita punya yang 5 atau 6 bulan, 8 atau 9 bulan, sama 12 bulan. Itu main foundation program kita, 5, 8, 12. Ingetin durasinya aja. Dan kalau dari universitas yang lain kayak top uni yang lain kan yang 5 bulan mereka biasanya harus kelas 12 dulu ya baru bisa ngambil yang accelerated. Nah kalau kita bisa terima dari selesai kelas 11 ataupun O level. Oke, jadi kita benar-benar bisa kasih fast track options, accelerated options untuk student bisa progress ke bachelor dari kelas 11. Jadi ya nggak, kalau kelas 12 mereka sama aja ya, mereka juga beberapa bisa direct entry. Tapi kalau memang kita untuk foundation kita bisa terima dari anak-anak selesai kelas 11 ataupun equivalent kayak O-level, IB diploma tahun pertama dan juga kurikulum lainnya gitu. Nah, yang tadi aku bilang untuk intake foundation, again nggak usah dihafalin. Nanti dari Margaret juga bisa share untuk e-prospektusnya di agent portal kita. So, each duration punya different intakes. Jadi memang kita attach ataupun nempel sama bachelor degree-nya. Jadi masalah timeline nggak usah khawatir. Untuk program yang 5, 8, dan 12 bulan ini, tuition fee-nya kalian bisa lihat sendiri di situ sekarang satu New Zealand dollar Rp9.500, jadi masih slightly lebih lower daripada Australian dollar dan even Singapore dollar. Kemudian ini application fee sebenarnya bukan application fee, kita bilang enrollment fee. Jadi kalau misalkan student cancel itu pun mereka nggak perlu bayar gitu. English language requirement, again kita bisa terima, kita bisa pakai internal test kita, ataupun student juga bisa ambil IELTS, TOEFL, Pearson test, ataupun misalkan mereka dari punya international qualification kayak O-level atau IB, kita juga bisa waive untuk bahasa Inggrisnya. Oke? Okay? Kalian juga bisa lihat di sini untuk list IELTS-nya mereka butuh berapa aja. Nah, untuk Foundation Connect ini aja, tadi aku bilangnya untuk anak-anak kelas 10. Jadi Foundation Connect ini abis Foundation Connect nggak langsung ambil bachelor, jadi Foundation Connect harus dipaketin sama Foundation Studies yang standard. Jadi total 18 bulan gitu. Kemudian Pathway Link ini adalah program high school kita untuk setahun programnya, dan ini harus dipaketin juga dengan Foundation Study Standard. Jadi 2 tahun. Jadi habis kelas 9, kelas 3 SMP selesai, ambil Pathway Link setahun plus setahun foundation. Jadi tetap fast track juga ya. Jadi hanya kita bisa bilang kita ngerangkum program SMA-nya hanya 2 tahun aja. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih. Oke. Okay? Ini untuk academic entry requirement nanti bisa ditanya ke mungkin kalau ada inquiry ya, nanti bisa ditanya. Pokoknya untuk akademik kita bisa terima dari kelas 11. Untuk foundation yang standar, yang accelerated, fast track sama standard itu kita bisa terima dari kelas 2 SMA ataupun equivalent ya.
Kemudian untuk program foundation-nya kita di New Zealand itu tidak sama seperti Australia. Kalau Australia kan oke, gue mau ngambil Bachelor of Business, foundation harus bisnis. Mau ngambil Bachelor of Science, foundation harus science. Kalau kita based on subject selection, jadi kita punya core subject untuk bahasa Inggris dan student harus pilih 4 elective subject. Mulai dari accounting sampai communications. Nah, gimana misalkan orang harus pilih subjeknya seperti apa nanti pada saat orientasi baru akan student baru pilih subjeknya karena setiap jurusan mereka punya requirement yang berbeda-beda. Oh, contoh misalkan mau ngambil Bachelor of Science harus ngambil satu science subjects. Misalkan mau ngambil health science, biasanya pasti akan di-advise untuk ngambil biology atau ngambil chemistry. Misalkan dia mau ngambil bisnis, mereka harus ngambil either accounting atau economics gitu. Dan juga lainnya. Jadi memang setiap jurusan itu mereka punya apa namanya requirement untuk ngambil prerequisite subjeknya masing-masing itu berbeda. Gitu. Oke. Okay? Yang kedua AUT ataupun Auckland University of Technology, lokasinya sama-sama di CBD Auckland, pusat kota. Jadi kalau AUT ini sama University of Auckland bedanya apa? Jadi kalau AUT ini lebih praktikal. Jadi kayak yang universities, tapi ini tetap public ya, semuanya government, 88 university di New Zealand itu government owned semuanya. Nah, AUT ini namanya adalah Auckland University of Technology, dan dulu memang dia bukan university, jadi dulu dia dari politeknik, kemudian baru diganti menjadi university, namanya dulu AIT, sekarang AUT. Nah, untuk AUT ini memang rankingnya masih dari ke-8 ini mereka paling bawah. Kenapa? Karena masih paling muda rankingnya. Jadi, in terms of ranking masih sekitar 400-an, sekarang kayak udah naik ya untuk AUT rankingnya. Dan memang untuk AUT sendiri adalah universitas terbesar ketiga di New Zealand. Jadi untuk in terms of number of student, international studentnya cukup banyak sekali di AUT. Karena mungkin dari sisi kota, lokasi juga cukup strategis lah kita bisa bilang ya. Nah AUT ini jurusannya apa aja yang bagus? Rata-rata kalau AUT nomor 1 adalah design, very good at design program. Jadi kayak animationnya dari games, film, kemudian juga mereka bagus itu di since mereka Technology University. Untuk computer science mereka punya their own faculty, jadi faculty of computer science dan IT, jadi nggak under science, jadi very specialty-nya memang di IT. Kemudian hospitality and tourism management juga sangat bagus, you name it, mau program management, culinary arts itu mereka punya. Kemudian untuk program nursing, untuk program yang lainnya mungkin nggak applicable ke Indonesia, jadi kayak fisioterapi lah, sports therapy, kemudian juga occupational therapy, mereka juga cukup bagus. Dan nursingnya pun juga clinical kalau untuk di AUT. Kurang lebih seperti itu. Untuk AUT sendiri program foundation-nya sama ya, yang tadi aku bilang ya, semua sama ya, 5-6 bulan, 8-9 bulan, sama 12 bulan, tetap masih ada foundation connect juga, plus masih ada program high school juga untuk AUT. Jadi memang program-program ini bisa leading ke ketiga partner university kita. Tapi again, kalau dia mau ngambil udah ngambil AUT Foundation, biasanya memang kurikulumnya kita sudah mengikuti dari university itu, ataupun UA Foundation ataupun Vic Uni Wellington Foundation. Nah, tapi pertanyaannya pasti akan ada nih. Kalau misalkan dia ambil AUT Foundation mau lanjut ke University of Auckland ataupun ke Vic Uni Wellington, bisa atau enggak? Itu bisa banget. Tapi memang untuk dari requirement ataupun dari sisi nilainya ataupun progression requirement ini pasti akan minta lebih tinggi, ataupun memang ada additional requirement lainnya. Kurang lebih seperti itu. Untuk intake, kalian bisa lihat sendiri. Jadi kalau tadi University of Auckland mereka punya beda-beda intake setiap durasi. Nah kalau untuk AUT dan Vic Uni Wellington itu setiap durasi punya 4 kali intake. Februari, April, Juli, dan juga Oktober. Nah ini sebenarnya kalian harus hati-hati pada saat counseling. Kalian perhatikan timelinenya, progressionnya kapan. Karena kalau intake Uni kan Februari sama Juli. Oke, jadi ya nanti harus dilihat lagi nih, karena semuanya sebenarnya paling gampang balik lagi ke prospektus, semuanya timeline-nya kita punya table timeline-nya, jadi kalian bisa lihat nih gap-nya kayak gitu. Karena kalau lebih dari gap dari 3 bulan, student harus pulang lagi ke home country untuk reapply lagi untuk bachelor. Tapi kalau under 3 bulan gap-nya, mereka masih bisa package, kurang lebih seperti itu. Tuition fee slightly lebih murah daripada lebih affordable daripada University of Auckland. Kemudian juga ada resource fee, exam fee. Resource fee ini lebih ke learning management systemnya. Kemudian ini juga enrollment fee, bukan application fee.
sama untuk English requirement-nya memang lebih rendah sedikit untuk each band-nya, tapi overall-nya hampir sama semuanya ya. Nah, kalau yang paling cepat itu butuhnya 6, yang 8 bulan 5,5, yang 12 bulan 5,0. Kemudian foundation juga sama ya, kita berdasarkan dari elective subject, jadi student nanti bisa, kelebihannya apa? Sebenarnya kelebihannya student masih bisa ganti jurusan. Kalau untuk dari sistem foundation yang seperti ini ya. Tapi again, balik lagi kalau misalkan student apply untuk pathway visa, jadi kalau untuk New Zealand sekarang nggak perlu lagi renew visa per tahun. Sekali lagi aku ingetin, nggak perlu lagi renew visa per tahun. Soalnya masih banyak sekali pertanyaan, aduh Chris harus apply visa per tahun. Ya enggak. Sekarang kalau dari foundation, kita punya namanya pathway visa. Jadi kelebihannya adalah kita bisa dapat visa package dari foundation sampai selesai bachelor. As long as dari foundation ke bachelor, gapnya tidak lebih dari 3 bulan gitu. Jadi masih bisa di package semuanya, kurang lebih begitu. Kemudian untuk kita lanjut lagi untuk Victoria University of Wellington yang terakhir untuk foundation ataupun pathway program. Jadi Victoria Wellington itu adalah universitas tertua ketiga di New Zealand setelah Otago yang paling tua pertama, yang kedua Canterbury, dan yang ketiga adalah Victoria Wellington. Sekarang udah umurnya 120, berarti berapa tuh? 127 tahun sekarang umurnya untuk Victoria Wellington. Rankingnya sekarang udah naik lagi ya, dari 241 masih top 1% di dunia. Nah, kalau untuk Victoria Wellington, jurusan yang paling bagus apa? Itu banyak ya jurusannya, jadi memang relatednya biasanya ke international relation lah, hukum, kemudian juga ilmu politiknya juga cukup bagus. Kemudian untuk dari Victoria Wellington, program arsitekturnya juga direcognize di Malaysia, di Singapura, kemudian juga hukumnya juga sama ya, recognize di beberapa negara lainnya juga itu, jadi cukup bagus untuk dari Victoria Wellington sendiri. Dan yang paling unik adalah kita punya program actuarial science yang which is di New Zealand itu hanya Victoria Wellington yang offer program actuarial science major gitu. Jadi kalau untuk di universitas lainnya biasanya mereka hanya offer as a subject aja gitu, atau mata pelajaran aja. Tapi kalau di Victoria Wellington mereka offer as a major untuk actuarial science gitu. Kemudian untuk program foundation-nya, durasi, intake, entry requirement, fees itu semua sama-sama kayak AUT, jadi nggak ada beda, persis sekali, tapi memang hanya beda di lokasi aja. Gitu. Untuk dari subjeknya pun juga kalau bisa dilihat ya sama ya, semua foundation program kita based on subject aja, jadi kita nggak divided by streams. Oke, nah nanti untuk UB aku akan pindah PPT, jadi aku nggak akan pakai yang ini, jadi aku skip dulu aja. Aku langsung masuk ke scholarship. Scholarshipnya jadi untuk foundation program untuk University of Auckland, AUT, dan Victoria Wellington kita punya up to 5.000 New Zealand dollar. Untuk program foundationnya itu by interview, jadi kita nggak lihat akademik, kita lihat dari based on interview sama regional manager. Kemudian untuk progression scholarship, progression untuk University of Auckland kita punya up to 20.000, kayak lagi up to 20.000. Kalau untuk AUT up to 7.500, dan untuk Victoria Wellington up to 5.000. Ini adalah progression scholarship dari foundation ke bachelor. Progression scholarship ini hanya one time only, jadi hanya di tahun pertama aja. Tahun kedua, tahun ketiga kita tidak punya sama sekali skema scholarship untuk anak-anak tahun kedua dan tahun ketiga. Oke. Accommodation options yang menarik dari New Zealand adalah kita tidak ada form CAW. Jadi proses aplikasi anak-anak 18 tahun dan di bawah 18 tahun itu semua sama. Kayak lagi tidak ada form CAW, proses aplikasinya semua sama. Guardian kalau tinggal di homestay itu sudah termasuk. Kemudian kalau student sudah 18 tahun ke atas, mereka bisa tinggal di university accommodation. Oke? Ataupun tinggal misalkan mau dari private accommodation kayak sewa apartment atau di uni lodge, ataupun beberapa pilihan ataupun dari opsi akomodasi lainnya. Kurang lebih seperti itu.
Dan untuk homestay kita pun juga kita punya partner, jadi semuanya kita yang urusin untuk homestay-nya. Oke? Apply ke New Zealand nanti bisa lewat dari tim dari Yes Education, semua pakai portal Enroller namanya. Jadi nanti kalau ada aplikasi, dokumennya juga very simple, copy pasport, akademik, transkrip, sertifikat, kemudian IELTS sertifikat, udah itu aja. Rata-rata mintanya itu aja, hanya 3 dokumen aja, kurang lebih seperti itu. Proses untuk offer itu hanya 1 sampai 2 hari aja, jadi sangat cepat. Again, untuk pathway kita nggak bisa lama-lama, 1-2 hari pasti sudah issued untuk offernya, kurang lebih seperti itu. Ini nanti untuk agent portal bisa ke agents.up.education, kemudian juga untuk website kita di up.education, itu semuanya ada ya, mau link ke University of Auckland, AUT, Victoria Wellington, ataupun ke website-website lainnya juga yang berkaitan sama program dari Up.education. Kurang lebih sekian untuk yang pathway. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum aku ke New Zealand vocational, karena nanti programnya cukup banyak, biar nggak bingung. Mungkin ada yang mau ditanya dulu. Oke, jadi untuk yang pathway, mungkin kalau dari agent partner ada pertanyaan, bisa silakan di-submit ke Q&A, atau mungkin Oh dari Mas Farid nih ya, join iya. nih. Mungkin Mas sebelum Farid pertanyaan, ini ada aku pertanyaan pengen nih. highlight lagi, sorry satu. Jadi kalau untuk ketiga university partner kita, pasti pertanyaan ini, apakah bisa direct entry? Nah, dari kurikulum nasional, oke? AUT itu bisa direct entry dari kurikulum nasional kelas 12, syaratnya hanya 85. Jadi untuk jurusan apapun semua sama. Rata-rata harus 85. 84 itu pasti disuruh foundation. Kalau untuk Vicky Wellington itu syaratnya 86 rata-ratanya. Untuk SMA kelas 12, semester 1 dan 2. Jadi kita nggak lihat 2 tahun ke belakang, kita hanya lihat rapor 1 tahun terakhir aja. Oke, kalau University of Auckland, itu beberapa jurusan bisa direct entry, tergantung dari jurusannya kayak bisnis, bisnis, science, design, arts, itu masih bisa rata-rata minta 85 sampai 95. Very high rata-rata Ya. ya requirement-nya. Jadi kalau less than that biasanya disuruh untuk foundation dulu. Kurang lebih seperti itu. Jadi tergantung dari jurusannya. Jadi tapi kalau untuk engineering, health science itu mereka harus foundation dulu. Harus kudu mesti wajib foundation dulu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan, kalau misalnya student dari IB tapi nilainya kurang, tetap bisa diterima lewat foundation ya? Bisa dong. Bisa. Kita ada requirement untuk IB juga kok. Dan IB kalau untuk IB ya, untuk IB kita tidak terima MYP. Jadi student harus selesai IB diploma tahun pertama. Jadi IB diploma kelas 11. Harus ekuivalen sama kelas 11. Kalau yang connect tadi, itu bisa dari IB MYP? Yes, bisa. Tapi lewat connect ya, 1,5 tahun berarti ya? Betul. Betul. Terus kalau misalnya student itu memenuhi nilainya IB, tapi tetap mau lewat foundation, is it acceptable ke university? Bisa aja, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi Karena kan ada kalau beberapa, nilainya udah achieve kan, tapi ngapain lagi foundation lagi kan? ada beberapa student yang inquiry-nya seperti itu. Jadi ada beberapa university yang malah tidak bisa menerima kalau sudah memenuhi persyaratan, mau foundation nggak bisa. Oh, kalau Nah, kita bisa. Bisa. bisa ya? Karena source ataupun apa namanya aplikasinya diprosesnya beda, efisiennya berbeda. Oke. Boleh banget. Ini kayaknya belum ada pertanyaan. Berarti penjelasan dari Ko Christian jelas Jelas banget ya. nih. Oke. Oke. Berarti Make aku sure lagi lanjut. aja sih. Mau Iya, confirm kenapa? sedikit. O Boleh. level tadi itu masuknya ke foundation standar ya, bukan yang connect ya? Iya, yang foundation yang biasa. Jadi bisa tergantung dari hasil dari O levelnya, kita bisa terima untuk yang 5 bulan, 8 bulan, atau 12 bulan dari O level. Kita lihat 4 subjek, dari 4 subjek aja. 4 akademik subjek. Di luar dari bahasa. Oke. Gitu. Thank you. Lanjut. Oke, kita continue untuk Lanjut yang ya. Oke, nanti program kalau ada pertanyaan, please feel free aja di drop, ataupun misalnya masih bingung,
lumayan banyak nanti soalnya informasinya setelah ini. Jadi please feel free aja untuk drop di Q&A box-nya ya. Ya. Mungkin ini vocational karena cukup banyak ya. Mungkin aku singkat ya karena takutnya mabuk. Jadi programnya cukup banyak soalnya. Oke. Oke, bagus. Nanti tinggal di-share aja ke Iya, kita. tapi sekalian yang kemarin ya, yang untuk Australia juga. Jadi aku sekalian Betul. share aja jadi satu. Oke. Oke, sip. Nah, untuk vocational higher education, nah ini banyak sekali programnya. Nggak usah diingat ininya apa, brand-brandnya apa aja, pokoknya inget bidangnya aja, oke? Nanti aku akan jelasin satu-satu. Nah, gini. Oh, Christian, soalnya itu ada kayak pop-up item nutup di bawah. Sekarang masih? Sekarang masih nggak? Eh, masih muncul. Masih ya? Nah, coba. Sekarang? Masih ada Sekarang? nih. Iya, masih ada pop-up It- nutup item di bawah gitu. Ya kecil bukan? Iya, kecil Ya pop-up. emang gitu, tapi nggak nutupin tulisannya kan? Sedikit menutup bagian bawah. Oh iya? Di aku Mm-mm. nggak ada nggak ketutup sih ini. Di aku nggak Tempat ketutup. saya ketutupan nggak? Kenapa? Nggak, di aku nggak ketutup sih. Di tempatku ketutupan sih. Jadi logo yang di bawah itu ketutupan. Yang mana nih? Iya, Yang di bawahnya Builder Academy itu ketutup. Elite, habis itu ke bawahnya itu ketutup. Oh yang itu ketutup ya? Bentar, coba. Hmm. Bentar, aku coba share screen lagi ya. Sorry. masih muncul ya. Oh, aku lihat tuh yang di tengah sini ya. Yang di Di tengah bukan? ya Oh, di oh. bawah tengah situ. Sama yang tadi di atas. Sekarang yang di atas sudah Yang atas hilang. sudah hilang sih, tinggal yang di bawah. Di aku udah nggak ada sih. Ini sekarang malah hitam. Mm-mm. Sekarang Ya, Masih ada. masih ada tuh. masih ada. Nah, coba aku close dulu ya, sebentar ya. Jadi biar nah, nah, oke. Sekarang gimana? Masih Masih ya? muncul. Masih. Tambah gede yang atas. Kok bisa ya? Aku share-nya window-nya aja deh. Bentar. Share screen aja, oke. Nah, ini udah nggak. Ini udah nggak? Udah nggak. Eh, Ya. oke, bentar. Sorry. Aku matiin ini dulu deh. Takutnya nggak ada pop-up. Gitu. Oke. Oke, nah jadi kalau misalkan di New Zealand tadi aku udah kelihatan ya sekarang udah aman ya. Oke, jadi kalau di New Zealand ini ada beberapa benefit yang tadi aku bilangnya selain dari apa namanya hak untuk part time job lah, kemudian untuk dari negara sendiri quality of education. Nah salah satunya adalah bisa untuk PR ataupun pindah ke sana. Jadi memang opportunity-nya sebesar itu. Jadi kita punya yang pertama adalah skilled migrant kategori. Jadi kita bisa bilang hanya kumpulin poin nih. Jadi kalau bisa bilang kalau untuk PR di New Zealand itu ngumpulin poin itu hanya minta 6 poin aja. Mungkin aku nggak akan highlight lebih deep untuk ini karena memang aku juga bukan license immigration officer, tapi memang aku ada infonya. Jadi mungkin nanti aku akan highlight sedikit. Kemudian kita juga punya green list. Jadi green list itu adalah list pekerjaan yang dibutuhkan di New Zealand. Jadi teman-teman nanti bisa googling aja green list New Zealand. Nanti itu akan keluar
dari website Immigration New Zealand. Jadi dibagi 2 tier, tier 1 dan tier 2. Kalau tier 1 itu langsung straight to residence, jadi after graduate, apply kerja, dapat job offer, yang penting memenuhi requirement gajinya, itu bisa langsung straight to residence. Yang tier kedua, itu student harus ada pengalaman kerja dulu 2 tahun, baru bisa apply untuk residence visa. Kemudian juga ada yang namanya sector agreement, jadi ada untuk kalau student ambil program care workforce, jadi kayak mungkin lebih kayak ke health program yang ngurusin orang tua lah, atau ngurusin yang lebih ke mental health, nah itu juga bisa eligible for residence after working for 2 years, dia harus ada pengalaman dulu 2 tahun. Kurang lebih seperti itulah kalau untuk residency pathways untuk di New Zealand. Kemudian ya ini yang tadi aku bilang adalah sistem poin. Jadi poin ini adalah untuk PR ya. Jadi kalau untuk New Zealand, kalau student mau ambil PR ataupun mau apply PR, syaratnya memang harus untuk dari studi kan harus bachelor. Kenapa gini? Kalau misalnya kita bisa lihat dari tabel yang ada di layar, kalau student fresh graduate dari New Zealand Professional Registration nggak semuanya itu ada professional atau registration dan harus ada 5 tahun pengalaman training atau working experience, itu impossible. Karena fresh graduate rata-rata pun misalkan ada internship ataupun placement biasanya paling lama juga 10 minggu ataupun misalkan hanya 3-4 bulan aja. Jadi kita lupakan New Zealand Professional Registration. Nah, student bisa dapat poin dari qualification. Nah, pastinya. Jadi aku bisa bilang mau ambil PR itu minimum student harus ambil bachelor degree. Nah, bachelor itu poinnya 3, postgraduate certificate poinnya 3. Kalau postgraduate yang untuk diploma dan juga bachelor yang honors itu dapat poinnya 4, master poinnya 5, PhD poinnya 6. Jadi sebenarnya kalau kita bisa bilang student ambil PhD sana, mereka bisa apply langsung untuk PR sebenarnya gitu ya. High income, kalau anak fresh graduate definitely nggak mungkin bisa dapat high income. Jadi forget it, high income. Nah, source point yang lain adalah pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja definitely bisa. Jadi kita punya hitungannya hanya maksimum 3 tahun klaimnya. Jadi setahun 1 poin, 2 tahun 2 poin, dan 3 tahun 3 poin. Jadi kalau student mengambil bachelornya itu pun nggak perlu di New Zealand. Bisa ngambil misalkan, udah punya bachelor di Indonesia, mereka bisa bawa itu kualifikasi dan punya pengalaman kerja 3 tahun aja di New Zealand, mereka bisa apply untuk PR. Kurang lebih seperti itu. Jadi it's very easy, very open untuk international students. Jadi sebenarnya it's a great opportunity since Kanada juga yang with the same profile, country profile lagi sulit nih, kita bisa bilang ya untuk migrate ataupun untuk kayak additional benefit kayak bisa PR segala macam. New Zealand itu masih open sekali gitu. Jadi ini adalah another opportunity, dari visanya juga masih lebih gampang. Even kalau compare ke Australia juga sekarang masih lebih gampang New Zealand, walaupun proses visanya masih lebih lama gitu. Oke. Nah, ini yang tadi aku bilang, nggak usah dihafalin brandnya, dihafalin aja bidang-bidangnya. So, kita punya hampir lengkap ya untuk vocational program, except kita nggak punya bisnis, definitely. Jadi kita punya hospitality, kita dari hospitality itu juga kita punya culinary, kita punya tourism, kita punya healthcare, construction and trades, early childhood education, kita punya sports, yang mau ambil sports and recreation program, personal training, yang suka ambil make up, beauty, skincare, kita punya program hairdressing untuk salon, kita punya barbering juga, kita punya travel and tourism. Travel and tourism ini nggak cuma tourism management, kita juga punya sekolah untuk flight attending, mau yang jadi pramugari itu juga kita punya. Kemudian untuk UB kita punya ada animation, software engineering, graphic design, digital marketing, sama film and television. Jadi ini bigger creative industry. Jadi kita punya lumayan komprehensif ya untuk programnya, cukup lengkap. Nah, campus kita masih tersebar mostly di North Island, dan kalau untuk South Island kita hanya ada di Christchurch. Nah, ini untuk programnya, untuk courses available untuk international student. Jadi untuk RZMA sendiri sebenarnya masih banyak lagi program lain kayak e-sports kita punya, mungkin juga ada program-program lainnya itu kita masih ada, tapi memang hanya untuk domestic student. Nah kalau ditanya international studentnya banyak lah di RZMA. Untuk comparison-nya masih 85% adalah domestic ataupun local student, dan 15%-nya itu adalah
anak-anak international student. Sekarang udah mulai banyak, udah mulai meningkat, especially kalau ditanya dari negara mana aja, Indonesia, Filipina is very big market untuk vocational, kemudian juga dari orang-orang dari North Asia kayak Korea, kemudian dari China, kemudian juga tetap ya South Asia kita nggak bisa pungkiri pasti akan tetap banyak juga untuk orang-orang dari India, Sri Lanka, Bangladesh itu ada gitu. NZMA ini adalah work ready program vocational very practical, tidak ada exams, tidak ada written exams maksudnya ya. Kemudian juga pengajar kita semuanya praktisi dari industri, jadi nggak cuma belajar aja, jadi studi juga bisa sharing gimana sih nanti prospek karir ke depannya seperti apa. Kemudian fasilitas juga cukup lengkap ya untuk menunjang studinya di sana. Kemudian kita juga punya banyak sekali industri dan juga akademi partners, jadi student juga mungkin ada beberapa program yang built-in internship, itu juga kita punya partner, student biasanya bisa dengan gampangnya menemukan untuk apa namanya kita bisa bilang tempat magang ataupun internship-nya gitu. Kemudian located memang campus kita mostly di main cities ataupun di kota-kota besar ya, jadi memang lebih gampang untuk student nanti bisa apa namanya lokasi juga cukup convenient, jadi student juga bisa lebih gampang untuk mau cari apa aja juga gampang gitu, jadi very accessible kita bisa bilang gitu. Nah, untuk course information summary-nya ya, jadi apa aja kategorinya, yang tadi aku bilangnya kita punya baking and cookery, hampir sama kayak LCB, bedanya kita nggak punya grand diploma aja. Kita punya untuk baking, fokus untuk baking atau pastry, kita juga punya untuk cookery. Jadi kita punya level 4, level 5, sama level 6 untuk diploma in culinary management. Nah, bedanya apa level 4, level 5? Jadi kalau kalian punya student yang tidak punya pengalaman di commercial kitchen, student harus ngambil dari level 4. Karena kita belajar level 4 juga mulai dari kitchen standard, kitchen safety, kemudian juga mulai dari belajar dasar-dasar ya, untuk pelajari bahan lah, segala macam, cara motong seperti apa, itu semuanya dari awal kita akan pelajari. Kemudian level 5 pasti akan lebih advance, dan level 6 untuk culinary management. Hospitality kita juga punya hospitality management level 5 dan juga level 6. Again, ini tidak bisa package ya. Jadi kalau misalnya tulisan level 4 plus level 5 itu ya memang bisa lanjut istilahnya. Bisa apply sebenarnya langsung 2, tapi tidak package visanya. Jadi student harus tetap apply visa per program, proses aplikasi juga per program. Kurang lebih seperti itu. Kayak kita juga punya pharmacy technician, ini bukan pharmacist ya, jadi ini adalah pharmacy technician yang tapi tetap bisa issue untuk resep segala macam, pharmacy technician, healthcare, untuk advanced support, social and community service, untuk construction sebenarnya aku tidak suggest karena memang again sekarang untuk regulasi dari visa kerja di New Zealand itu student harus belajar minimum level 4. Jadi kalau student hanya level 3, itu mereka nggak bisa untuk apply visa kerja. Oke? Mungkin, in brief gini, di New Zealand itu nggak perlu sampai S1 untuk bisa apply visa kerja. Oke, that's the thing. Jadi dari diploma, sertifikat itu bisa. Tapi sekarang minimum harus level 4. Untuk level 3, student itu nggak akan bisa apply visa kerja. Plus nggak bisa dapat hak untuk part-time job. Jadi part-time job itu minimum student harus belajar level 4. Gitu, level 4 ke atas lah kita bisa bilang. Sama 20 jam per minggu. Post study working visa di New Zealand itu student bisa dapat 3 tahun, kurang lebih hampir sama di seluruh kota, di seluruh negara bagian manapun, di negara bagian di New Zealand itu manapun city semuanya sama. Minimum student harus belajar bachelor, degree, S1 ke atas gitu. Nah, gimana kalau student yang ngambil diploma level 4, level 5, level 6, nasibnya gimana? Oke. Yang pertama, student bisa ambil yang namanya visa kerja, yang tadi bilang accredited employee working visa. Jadi accredited employee working visa ini adalah visa kerja untuk international student. Jadi after mereka selesai program mereka minimum level 4 dan harus relevan sama dari yang diambil jurusannya plus pekerjaannya harus relevan. Itu syaratnya cuman kalau nggak salah cuma 3. Yang pertama, kontrak kerjanya minimum dapat 30 jam per minggu. Yang kedua, gajinya itu meet requirement dari Immigration New Zealand, jadi setiap jurusan ataupun setiap program
punya requirement yang berbeda-beda. Contoh paling gampang, culinary sekarang gajinya minimum untuk dapetin visa kerja harus $29,66 per jam. Oke? Kemudian tadi udah ya kontrak kerja minimum 30 jam per minggu, which is harus full time. Kemudian kontrak kerjanya juga minimum harus durasinya 6 bulan minimum. Kemudian ya tadi ya apa namanya minimum belajarnya harus level 4 gitu ke atas. Jadi apa namanya untuk syarat kerja itu aja dan dapat accredited employee working visa ini bisa didapatkan sampai 5 tahun. Up to 5 years bisa dapat. Jadi untuk anak-anak yang ambil diploma level 4, level 5, level 6, nggak usah khawatir mereka punya opportunity untuk bisa dapat visa kerja. Nggak perlu ngandalin post study working visa. Gitu, mereka bisa apply untuk visa kerja. Nah, pertanyaannya million dollar question-nya adalah apakah lowongan kerja di New Zealand itu banyak? Satu, luas pulau kita sebesar UK dan sebesar Jepang, penduduknya kita hanya 5 juta penduduk. So, opportunity-nya masih besar, kemudian juga lowongannya sangat banyak, dan jangan menutup kemungkinan misalkan, oke, gue belajar di Auckland, tapi gue dapat lowongannya di Christchurch nih. Please go ahead, nggak ada masalah. Dikejar aja, karena kan nanti untuk kalian tergantung tujuannya. Oke, gue mau PR, jadi dapat tawaran kerja gini, nggak masalah, kalian bisa apply visa kerja, dapat misalkan 3-5 tahun, misalkan mau dipakai cuma 2 tahun doang untuk kerja, sisanya mau dipakai untuk studi lagi, itu bisa. Jadi accredited employee working visa ini bisa dipakai tidak hanya untuk kerja, tapi bisa dipakai untuk studi juga. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita juga punya education ya untuk early childhood education. Nah, ini sebenarnya detail untuk healthcare segala macam ini lebih ke tuition fee, kemudian apa namanya English requirement, academic requirement. Tapi sebenarnya overall untuk program NZMA kita level 3, level 4 itu student harus pokoknya mostly ya harus selesai high school. Oke, harus selesai high school, tidak bisa dari kelas 11 ataupun tidak bisa dari kelas 2 SMA. Gitu, harus selesai high school. Rata-rata gitu. Untuk beberapa level 3 itu mungkin kita bisa terima dari kelas 11, tapi rata-rata amannya adalah selesai high school. Kenapa? Karena minimum umur vocational itu harus 18 tahun. Tidak boleh kurang dari 18 tahun. Kita tidak bisa terima student di bawah 18 tahun. Oke? Jadi lebih baik selesai SMA dulu, kemudian untuk IELTS requirement juga sama ya, level 3 rata-rata 5 sampai 5,5, level 4 juga sama 5,5, level 5, level 6 itu ada beberapa yang kita minta 6. Rata-rata kurang lebih untuk English requirement dari standar, jadi gampang aja. Kemudian untuk nilai pun juga dari standar KKM aja, jadi kita nggak ada certain academic requirement untuk nilainya. Jadi yang penting selesai SMA, ada ijazah, ada raport, kemudian IELTS-nya mencukupi. Mungkin untuk program kayak healthcare, early childhood education, itu mereka mungkin harus ada kayak SKCK atau Police Certificate. Itu nanti bisa diakses juga sekarang kan gampang ya untuk apply untuk SKCK dan juga lainnya. Oke? Ini mungkin aku akan skip aja, ada beberapa juga program yang ada internship-nya juga ya, kayak program ini healthcare, ini juga ada beberapa kayak built-in 200 jam internship, tapi rata-rata untuk internship di luar dari hospitality dan tourism itu biasanya unpaid, tidak dibayar, jadi hanya pengalaman, dapetin pengalaman aja, dan ini memang part of the program, kurang lebih begitu. Ini aku skip aja, terlalu banyak. Scholarship rata-rata untuk diploma kita, program kita NZMA untuk keseluruhan kita punya up to 2.500 sampai bahkan 5.000 New Zealand dollar, tergantung dari jurusan dan juga programnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini untuk pharmacy technician. Jadi kalau pharmacy technician itu lebih ke assistant pharmacist ya, main pharmacistnya kita jadi apa namanya under supervision dari pharmacist, kemudian juga dari untuk hukumnya sebenarnya dari pharmacist sama pharmacy technician dua-duanya bisa tulis resep ya, jadi nggak harus pharmacist, ya pharmacy technician juga bisa, kurang lebih seperti itu. Ini aku skip aja. So we have guaranteed interview juga untuk program pharmacy technician, untuk di Chemist Warehouse, Life Pharmacy, Unichem, dan juga Plus Pharmacy.
Ini untuk scholarship yang kita punya. Intake rata-rata Februari sama Juli ya, kurang lebih. Kalau misalkan ada beberapa intake yang mungkin bisa ada di Mei, ada di September, ada di Oktober, itu adalah additional intake. Nanti bisa dicek ke website NZMA, langsung aja ke nzma.ac.nz, itu ada semua, jadi tinggal pilih aja coursesnya apa. Nanti di situ tulis ada open untuk international student, berarti itu untuk open international student. Yang kedua, intake-nya kapan aja, kemudian lokasi kampusnya di mana aja. Jadi itu semua lengkap di website, kalian bisa cek di situ. Untuk tuition fee, kalian bisa cek di agent portalnya kita, semuanya lengkap di situ. Untuk scholarship, tuition fee, semuanya ada di situ. Oke? Nah, mungkin aku mau highlight di sini yang mungkin lebih programnya yang mungkin kalian bisa jual ya. Yang pertama adalah cookery. Jadi kalau ditanya comparison-nya ke LCB itu apa? Ini video sedikit ya, nanti kalian bisa lihat di YouTube-nya Up Education. Jadi gini, kalau LCB memang oke, dari sisi is a international company lah ya, mereka headquarter di Paris, ya mereka punya kampus di seluruh dunia lah ya, kalau kita bicara LCB. Tapi kalau untuk NZMA kita fokusnya di New Zealand. Kampus kita jauh lebih bagus daripada LCB yang di Wellington. Equipment-nya, kitchen-nya, semua kita satu orang sendiri. Jadi kita nggak grup, jadi kita satu orang punya kitchen station-nya sendiri. Kemudian yang kedua, tuition fee-nya kita setengahnya LCB, sekarang you name it, dan mereka mau cuisine, pastry, tuition fee-nya hampir 40.000 Australian dollar, ataupun semua sama ya, mau di negara manapun, pokoknya dikonversi ke rupiah dalam 400 juta. Kalau kita tuition fee sekitar 200 juta. Untuk program level 4, level 5, kurang lebih hampir sama. Gitu. Untuk IELTS juga sama. Kemudian untuk academic requirement, kalau untuk level 4, dia bilang bisa level 11, tapi rata-rata memang, again, untuk Indonesia marketnya nggak bisa ya, rata-rata memang harus kelas 12, karena umurnya lagi, umur harus 18 tahun minimum. Gitu. Kemudian untuk dari NZMA sendiri juga sama ya, seperti culinary school yang lain, dari praktikal semuanya kitchen based. Teori paling ada 1-2 subjek aja, sisanya semuanya kitchen based. Dan untuk uang sekolahnya pun kan ada resource fee, itu sudah termasuk untuk chef jacket, untuk topi chefnya juga, kemudian equipment kayak 1 set knife juga kita kasih, itu juga sudah termasuk di resource fee, dan juga untuk bahan-bahan makanan pada saat studi ya. Nah, yang tadi aku bilang, again, Accredited Employee Working Visa atau AEWV, kalau bisa lihat di layar, jadi after level 4, student bisa ada pilihan untuk lanjut level 5 ataupun bisa ke full time employment atau apply CAEWV itu. Gitu. Jadi memang kalau di New Zealand enaknya fleksibelnya, kalian bisa lihat seperti ini. Jadi jalurnya nggak mesti harus habis level 4 langsung level 5, level 6 top up ke AUT bachelor baru kerja. Nggak seperti itu. Di New Zealand level 4 kalian mau kerja dulu boleh, lanjut level 5. Habis level 5 mau kerja lagi, boleh lanjut level 6. Ataupun misalkan, gue punya duit sampai level 6, gue lanjutin level 6 dulu, baru kerja, baru nanti top up untuk bachelor, misalkan mau PR atau kayak gimana. Gitu. Jadi, options-nya very flexible, tergantung kebutuhan student. Lagi-lagi, yang tadi aku bilangnya untuk visa student, apakah gampang? Kita tidak seketat Australia. Jadi, untuk mature student juga kita bisa terima. Again, kalau menurutku, maximum age 40 tahun, di atas 40 tahun, forget it, udah tidak masuk ke umur produktif, jadi biasanya pasti dari immigration akan, oke, nih orang kayaknya cuma mau pindah doang, pasti akan ditolak. Misalnya. Jadi kalau masih di bawah 40 tahun, masih sangat bisa untuk diterima. Gitu. Karena beberapa pun student juga ada yang ngulang master, ataupun ngulang bachelor, ataupun downgrade, itu juga masih diperbolehkan. Karena Australia sekarang sudah tidak mungkin terjadi, jadi mau downgrade itu biasa pasti akan di-reject. Bahkan sekarang kalau repeat program aja juga sekarang juga udah mulai susah ya di Australia, kurang lebih gitu. Ini untuk tuition fee-nya, sama durasinya rata-rata 35 minggu untuk level 4, 35 minggu, level 5 35 minggu, untuk level 6 yaitu 40 minggu setengah, dan untuk setengahnya itu adalah internship. Kurang lebih, dan memang untuk internship untuk culinary, hospitality, tourism itu biasanya paid internship ya.
Kita punya scholarship 2.000, 3.000, dan 5.000 untuk kalau lanjut level 6. Hospitality, kita juga punya hospitality management, is a pure hospitality management, dia gabung kampusnya sama yang cookery kita. Intake-nya juga rata-rata di Februari sama Juli, kita ada beberapa edition intake kayak April sama Juli. But again, lebih amannya April di Februari sama Juli, takutnya biasa kan di April studinya nggak terlalu banyak, biasanya harus ditutup kelasnya. Jadi yang paling aman adalah apply di intake yang mungkin di main intake ya, jadi lebih aman lah, lebih secure juga. Jadi kemungkinan untuk studentnya untuk mencukupi kuotanya juga lebih aman lah gitu untuk students. Oke. Kita juga rata-rata untuk hospitality culinary kita punya kerjasama sama AUT. Jadi rata-rata habis level 6 itu student bisa top up ke AUT. Kalau tadi yang culinary pastry itu bisa progress ke culinary arts. Bachelor of Arts in Culinary Arts di AUT. Kalau untuk Hospitality Management bisa progress ke Bachelor of International Hospitality Management di AUT. Lamanya hanya 1,5 tahun aja. Oke, jadi sekitar 180 kredit, jadi 1,5 tahun aja, kurang lebih seperti itu. Kita juga punya scholarship 2.000 untuk level 5, 3.000 untuk level 6. Nah, untuk trace ini aku mungkin untuk skip aja karena semuanya level 3, jadi student after level 3 mereka juga sudah tidak bisa untuk apply visa kerja karena rata-rata semuanya harus level 4 untuk bisa apply untuk visa kerja ya. Jadi untuk skip. Kemudian untuk early childhood education. Nah, ini sebenarnya early childhood education ini adalah program yang masuk ke green list di New Zealand. Jadi untuk student yang mau ngambil program untuk kayak lebih ke early childhood and care ataupun education yang lebih ke ngajar, itu juga very potential untuk bisa apply PR di New Zealand, is very easy. Jadi kita punya level 4, level 5, program untuk diplomanya atau dan juga certificate. Kemudian student juga bisa progress ke kita punya sekolah vocational kita lainnya, yaitu NZTC atau New Zealand Tertiary College untuk Bachelor of Teaching. Gitu. Jadi setelah selesai level 5 student bisa either mau kerja dulu ataupun bisa lanjut top up ke Bachelor of Teaching di New Zealand Tertiary College. Kemudian setelah dapat Bachelor, mereka bisa register themselves as an early childhood education teacher di New Zealand. Dan abis itu mereka bisa apply untuk PR di New Zealand. Sport management, jadi untuk yang mau suka belajar tentang coaching, physical health, sport science, kemudian untuk human performance, nutrition, sedikit belajar nutrition juga ya. Mau belajar untuk jadi fitness coach itu juga bisa. Kita punya programnya New Zealand Institute of Sport (NZIS) di New Zealand, dan kita punya partner di beberapa university. Kita partner sama University of Canterbury untuk sport coaching, top up level 6 itu 1,5 tahun. Kita juga kerjasama sama Manukau Institute of Technology, ini adalah kita bisa bilang politeknik ya. Ini juga sekitar 180 kredit juga sama ya. Ini hanya setahun, 120 kredit aja. Kemudian untuk University of Waikato itu kita juga hanya 120 kredit atau hanya setahun aja top up-nya untuk dapetin Bachelor of Health, Sports and Human Performance. Sama last but not least kita kerjasama sama Vic Uni Melbourne untuk Sport Science. Ini dapatnya sekitar di exemption sekitar 280 sekitar hampir sekitar setahun lagi ya, sekitar setahun ataupun 6 bulan. Jadi student bisa ambil top up program di Vic Uni Wellington untuk Bachelor of Sport Science. Gitu. Oke. Aku skip aja. Oke. Nah, sebenarnya pertanyaan yang terbesar adalah selain yang tadi, benefitnya ini habis level 4, level 5 bisa apply visa kerja. Sebenarnya pertanyaannya sekali lagi, lowongannya banyak atau enggak? Again, di New Zealand kalian bisa rest assured untuk studentnya di sana, lowongan kerja di New Zealand itu sangat banyak gitu. Dan memang opportunity pun sangat terbuka lebar. Jadi student jangan takut, misalkan kayaknya ngomongnya manis-manis aja nih pada saat di awal nih, tapi pas di sana gimana?
Jangan khawatir, again untuk employability juga sangat tinggi di New Zealand-nya. Again, jangan menutup kemungkinan untuk kerja di kota lain. Jadi misalkan, oke, gue di Auckland mau di Auckland, aja di Wellington, aja di Christchurch aja. Opportunity itu untuk di whole New Zealand itu nggak ada masalah. Kalian bisa kerja, bisa yakin ke student juga untuk bisa kerja, untuk istilahnya untuk apply visa kerja dulu atau untuk kerja di kota-kota lain itu nggak ada masalah gitu. Jadi karena kan tujuannya balik lagi ditanyakan tujuan studinya apa. Oh, kalau cuma mau studi, kalau bisa kasih program university ataupun pathway tadi lah foundation, atau misalkan mereka mau PR, harus kasih tahu nih, oke, pekerjaan apa aja nih yang memang lagi dibutuhin di New Zealand. Kalian bisa cek di website ANZ untuk ke green list, itu semuanya lengkap di situ. Jadi kalian bisa nge-guide studentnya untuk bisa pilih program yang tepat. Karena gini, sebenarnya program vocational ini, jadi aku lebih kasih tahu ini untuk kalian supaya bisa istilahnya sikat semua inquiry lah gitu. Karena kan sekarang rata-rata oke, udah mature student mau ngulang ataupun mau downgrade itu kayaknya doji deh, kayaknya gue nggak bisa terima deh inquiry ini deh, karena very risky. Nggak ada masalah, ini adalah salah satu jawabannya untuk inquiry-inquiry seperti itu. But again, apalagi misalnya ditanya nih sekolahnya apakah untuk PR doang, enggak. Jadi aku banyak sekali terima genuine inquiry juga. Oke, yang gue pengen belajar culinary, atau gue pengen belajar hospitality, atau mau belajar pastry, atau mau ngambil early childhood education, itu nggak ada masalah. Itu dari programnya sebenarnya bagus banget karena kita masuk ke NZUA kategori level 1, jadi itu bisa visa, student visa akan lebih gampang, lebih trusted untuk providernya. Jadi di New Zealand itu kita punya ada kategori provider. Nah, kita itu level 1. Level 1 itu yang paling bagus. Kurang lebih seperti itu. Oke. Overall employment-nya juga cukup tinggi, 93%. Kalau misalnya kalian lihat di sini, opportunity-nya banyak yang tersebar di beberapa kota di New Zealand, jadi jangan menutup kemungkinan yang tadi aku bilang. Nah, masuk ke UB College ini adalah istilahnya brand kedua kita untuk vocational. Nah, tapi ini lebih ke creative industries. Jadi creative industries-nya apa aja? Kita punya film. Jadi kalau misalkan ada yang mau ngambil lebih ke directing film, kemudian lebih ke TV productions, lebih ke gimana sih secara produksi satu acara, ataupun mau bikin konten, itu juga bisa ngambil program kita yang film ini. Kemudian kita juga punya ada animation program. Animation program ini untuk nggak cuman hanya untuk film aja, kita punya film, kita juga punya games untuk animation, kita juga punya bachelor-nya of animation. Desain untuk UX UI ya, kita juga punya, kemudian juga digital design, kemudian untuk student mau ngambil creative marketing, digital marketing, itu kita juga punya programnya, diploma, kita juga punya bachelor-nya. Untuk teknologi kayak IT ataupun software engineering, kita punya diploma, kita punya bachelor, dan juga kita punya master program. Oke. Untuk di UB College sendiri, kalian bisa lihat sendiri untuk tuition fee-nya, kemudian juga untuk scholarship, untuk bachelor itu kita punya scholarship scheme itu 25% di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga 15%. Kemudian untuk diploma dan juga sertifikat level 4, level 5, level 6 itu kita punya scholarship itu potongannya sekitar 15%. Oh sorry, 10-15% untuk potongan scholarship dari tuition fee-nya ya untuk program UB College ini sendiri. Kemudian kampus kita ada punya di Auckland, kita punya di Wellington, dan kita punya di Christchurch. Untuk Auckland, Wellington, Christchurch semua program ada, tapi kalau mau ngambil Master of Software Engineering itu hanya ada di Auckland campus saja, gitu. Sama seperti NZMA, very practical program karena vocational, industry-led training. Jadi memang kita punya partner akademik dan juga istilahnya company cukup banyak. Jadi dan juga memang untuk program kita kecuali animation itu kita punya program internship up to 10 weeks di tahun ketiga. Ini program-programnya aku nggak akan buat terus satu-satu. Kalau bisa cek di website kita sendiri. Jadi kita punya dari sertifikat level 4 ini jadi untuk anak-anak yang
Mungkin kalau contohnya animation ya, animation ini kan memang kita butuh portfolio untuk masuk ke animation. Even dari diploma pun butuh portfolio. Nah, untuk menghindari portfolio ini biasanya student bisa ngambil creative media ini level 4. Jadi habis level 4 mereka mau lanjut ke bachelor boleh, mau lanjut ke diploma juga nggak ada masalah. Kurang lebih seperti itu. Intake-nya rata-rata di Februari dan Juli. Coba aku skip aja. Lumayan banyak nih animation. Ada diploma, ada bachelor. Again kita punya paling gampang sebenarnya adalah counseling startnya dari bachelor dulu. Jadi kalau untuk bachelor program kita ada 3 ya, ada animation, digital marketing, sama software engineering. Nah dari situ misalkan oke, gue nggak pengen masuk langsung bachelor, mau langsung lewat dari diploma dulu bisa gitu. Nanti habis diploma lanjut ke tahun kedua itu gak ada masalah. Tapi again nanti kalian sendiri kan harus proses aplikasinya kan harus apply lagi gitu karena kan nggak package kalau dari diploma. Jadi better misalkan oke, nggak mau ribet langsung bachelor of animation aja atau bachelor of software engineering ataupun bachelor of digital marketing. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk requirement untuk portfolio, lagi-lagi untuk animation, itu kita minta hanya 10 artwork aja. Kemudian sama seperti portfolio lainnya, nggak melulu harus misalkan animation, harus semuanya video, harus semuanya ada animasinya segala macam, nggak masalah, semua kita bisa terima. Nggak semuanya harus animation, jadi kita bisa terima untuk kayak sketching, coloring, fotografi, kemudian juga apa namanya, group project juga kita bisa terima, but again harus dikasih tahu nih di project ini studentnya ngapain aja, job description-nya apa aja, yang penting semuanya totalnya adalah 10 artwork, kurang lebih seperti itu. Jadi dari portfolio sendiri sebenarnya is very standard requirement, kayak di awal harus ada brief introduction dulu kayak personal statement sebanyak 1 halaman, baru nanti masuk ke artwork-nya, ada narrative explanation-nya, setiap artwork seperti apa, idenya dari mana, misalkan fotografi, oke, gue pakai kamera apa detailnya seperti apa, nah itu semuanya harus dijelasin. Kurang lebih sekitar 10 artwork. Nah ini untuk digital innovation, digital marketing. Kalau digital marketing ini gabungan antara graphic design sedikit, jadi student akan diajarin gimana pakai operate Adobe ya, Photoshop, Illustrator, InDesign. Itu kurang lebih semuanya harus kita ajarkan untuk student, plus gabungan sama marketing communications. Jadi gimana student nanti bikin campaign, marketing lah, bikin promotion material, semuanya itu dipelajari di digital marketing ini atau digital innovation. Sekarang kita akan ganti, jadi akan ada programnya adalah Bachelor of Creative Marketing. Oke. Software engineering. Nah, software engineering ini adalah salah satu courses yang juga lagi dibutuhkan di New Zealand. Jadi gampang banget ya untuk dapetin PR kalau ngambil ini, either dari bachelor ataupun either dari master, itu nggak ada masalah gitu. Untuk master kita programnya hanya setahun aja. Jadi kita punya Master of Software Engineering setahun, dan apakah bisa dari jurusan lain? Sebenarnya bisa. Yang penting masih dalam area computer science, IT, engineering, punya math background, itu juga bisa. Business background juga sebenarnya bisa. Apalagi kalau student sudah ngambil kursus kayak misalkan C++ ataupun Python, itu juga bisa, nggak ada masalah. Kita juga punya bridging course-nya juga. Bridging course ini ini adalah free courses, jadi biasanya kita conduct-nya 3 bulan sebelum intake. Dan ini free online juga, bisa student bisa ambil dari rumah, jadi lebih ke preparation mengenai programming lah, kemudian juga lebih ke bahasa-bahasa programming juga, kurang lebih seperti itu. Ataupun misalkan student sudah punya working experience, misalkan oke, gue background accounting tapi gue punya pengalaman kerja di IT udah misalkan 3 tahun sampai 5 tahun di bidang IT, itu juga nggak ada masalah, itu kita bisa terima untuk master. Master kita hanya setahun, bisa dapat postgraduate bisa 3 tahun gitu. Karena kalau di New Zealand itu nggak kayak Australia. Kalau di Australia kan harus minimum belajar 2 tahun. Kalau di New Zealand itu hanya 45 minggu kalau nggak salah, untuk student bisa dapetin postgraduate working visa up to 3 years. Oke. Oke.
Lanjut di bawah UB program kita ada tourism ya, New Zealand School of Tourism. Jadi kalau student mau ngambil tourism management, itu kita juga punya tourism and travel management. Kita juga punya ada certificate in aviation ataupun lebih ke flight attending. Ini adalah NZQA ataupun certificate level 4, lamanya 14 minggu. Jadi memang kita punya kerjasama juga dengan Air New Zealand. Jadi rata-rata student yang ngambil program kita ini itu memang bisa magang ataupun internship di Air New Zealand as a flight attendant. Kita juga punya under UB juga ada School of Beauty and Spa, mau belajar tentang makeup, skincare, beauty terapi kita ada, mau belajar tentang makeup ya, jadi makeupnya nggak cuma komersial aja, kita juga punya New Zealand makeup untuk visual effect untuk film. Kemudian juga kita punya hairdressing dan juga kita juga punya barbering school untuk students. Oke, untuk collateral bisa dicek di agent portal kita. Again, klik aja agents.up.education, itu ada semuanya untuk pathway program dan juga untuk vocational program. Semuanya lengkap di situ. Jadi intake, tuition fee, prospektus lah, semuanya ada di situ. Jadi nanti bisa diakses langsung. Oke, ada pertanyaan atau bingung? Oke, thank you Karena Ko kalau Kris. aku jujur aku bingung sih. Aku pertama kali Banyak training banget. pun aku juga bingung karena banyak sekali programnya. Again gak usah dihafalin. Pokoknya ingat aja, oke, gue ada inquiry vocational di New Zealand, ingatnya kita udah nanti kontak aja ke Margaret. Gue ada inquiry ini. Nanti biasanya akan dikontak ke aku, jadi nanti kita bisa discuss bareng sih. Gitu. Karena jujur aku pun nggak akan hafal setiap program requirement-nya apa, tuition fee-nya berapa, gitu. Mungkin biasa hafal yang untuk yang laku lah programnya kayak yang untuk anak-anak Indonesia yang aku pegangnya kayak culinary lah, hospitality lah, early childhood education, itu aku biasa hafal. Tapi kalau kayak bisa ditanya pharmacy technician lah, sport science itu berapa tuh? Aku juga nggak akan hafal. Jadi kita sama-sama aja kita discuss, kita bisa discuss untuk inquiry itu. Gitu. Oke, sip. Thank you Ko Christian untuk Sorry presentation-nya. jadi lama ya, jadi ngaret setengah jam. Oh, nggak Aduh, apa-apa. mohon maaf Nggak loh. apa-apa, karena kebetulan ini infonya kan penting semua ya. Ah, Oke, thank you untuk presentation-nya. Untuk para agent partner yang join, kalau ada pertanyaan, silahkan di-submit ke Q&A box. Kita akan Kayaknya ada nih. jawab. Ini udah ada dari Daniel Aspektama. Ya, Dia nanya kalau apply di off-season atau di luar 3 intake utama dan ditutup kelasnya, apakah bisa di-relocate ke intake lain? bisa. Jadi nanti akan biasanya misalkan nih amit-amit misalkan udah apply, udah bayar, visanya udah granted, itu bisa nanti tinggal di defer aja intake-nya ke next available intake plus nanti tinggal apply untuk VOC aja. Jadi VOC-nya variation of conditions untuk visa New Zealand-nya. Jadi misalkan pengganti intake gitu, kurang lebih gitu. Oke. Thank you. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Sriana Tengkar. Untuk apply accredited work visa itu harus dapatkan kontrak kerja dahulu. Yes. Jadi untuk apply visa kerja di New Zealand itu atau accredited employee working visa itu student harus selesai dulu studinya. Nggak harus selesai banget ya. Maksudnya udah mau selesai, udah final exam, udah mau hampir selesai. Biasanya kan visa kan dikasih additional 2 bulan atau 3 bulan dari selesai course and dates ya. Jadi as long as sudah selesai ini kalian bisa apply visa kerja, dapat job offernya. Makanya tadi aku bilang syaratnya harus full time, jadi minimum 30 jam per minggu. Dan di kontrak kerja biasanya kan harus ada gajinya juga. Nah gajinya itu harus meet requirement-nya juga. Jadi misalkan kayak culinary harus $29,66 per jam, gitu. Oke, semoga sudah menjawab ya. Untuk Betul. dari yang lain, apakah ada untuk question lagi? Ada atau bingung? Atau karena terlalu banyak Atau info? puyeng? Paling aku pengen ingetin gini aja ya. Tadi kalau untuk kalian inquiry-nya untuk New Zealand gini. Kalau yang lebih ke genuine student yang oke, gue pengen university, kalian bisa offer
program pathway ya, program pathway kita, ataupun ya kalian misalkan sudah punya apa dari Yes memang ada untuk dari agreement University New Zealand langsungnya sama siapa aja kalau aku boleh tahu nih? Yang dari partnerku UOA, AUT, Vikini Wellington adakah dari Yes? Ya belum sih. Belum. Oh, dari direct belum ya? Oke. It's a good thing, Iya. jadi bisa apply untuk dari nggak bercanda. Jadi bisa apply lewat dari pathway kita dulu untuk foundation ya, program kita untuk University of Auckland, AUT atau Vikini Wellington. Mungkin kalau kalian bisa terima, ada juga inquiry yang misalkan oh tetap sama genuine student juga tapi lebih pengen ke praktikal, nggak mau banyak teori, bisa offer program vocationalnya kita. Anak-anak ataupun student yang sudah lulus yang mau downgrade program atau repeat program ataupun mau beda nyebrang program bisa ditawarin untuk vocational. But again, untuk umur aku lebih highlight ke maksimumnya 40, jangan terima inquiry lebih dari 40 karena sulit nanti visanya. Aku nggak bilang misalkan 35 akan gampang, tapi akan lebih kalau compare ke negara lain kita lebih fleksibel untuk visanya sendiri untuk New Zealand. Jadi ini adalah untuk menjawab kegalauan dari proses visa Australia yang sekarang sebenarnya bisa kalian bisa belokin ke New Zealand sebenarnya gitu. Oke, ini melanjutkan yang tadi. Jadi kalau tidak dapat misalnya untuk yang culinary $29,66 itu nggak bisa dapat yang working Nggak bisa. visa. Nggak bisa. Lebih baik lanjut belajar dulu. Yes. Tapi rata-rata gini, oke? Rata-rata di New Zealand itu, even kayak restoran, cafe itu kalian student bisa cek apakah dia gini. Accredited employee working visa itu perusahaan yang mau sponsorin si visanya itu pun juga harus terakreditasi. Which is hampir semua, even kayak restoran kecil pun mereka sudah terakreditasi, punya akreditasinya, gitu. Jadi mereka rata-rata harus gajinya itu minimum segitu. Gitu. Jadi terjamin lah, rata-rata segitu, gitu. Oke. Untuk ada aku juga lagi lihat nih untuk scholarship ya, UB. Scholarship UB itu again 25%. Jadi kalau untuk bachelor ya 25% di tahun pertama itu nanti tinggal di requestkan ke aku saja. Apa namanya untuk as long as dia sudah dapat full offer ya. Tahun kedua, tahun ketiganya otomatis 15%. Hanya maintain aja jangan sampai ada yang fail. Gitu. Simple lah ya. Simple. Jangan ada. It's very Oke. simple. Very simple. Untuk passingnya masih apakah sama seperti kayak Australia sama 50%? 50. 50% ya. Oke, it should be simple. Yes. Karena kan Indonesia biasanya KKM udah 70-75 ya. Betul. Application form NZMA kan bisa apply lewat YES Education. Nanti mereka ada enroller portal. Nanti semuanya sama, mau bidang apa aja NZMA portalnya sama lewat situ. Oke, jadi memang application formnya nanti akan pakai application form YES karena untuk submit Yes. application akan online. Gitu. Offernya juga cepat ya untuk vocational pathway kita biasanya 1-2 hari kerja. Itu unless misalkan lagi libur, public holiday ya harus ada delay lagi sehari. Ataupun misalkan misalkan udah weekend ya ditunggulah Seninnya gitu. Standar. Yang pasti panjang liburnya Desember ya, Bu ya. Iya, Desember Januari. ataupun iya gitu tengah tahun juga kan gitu. Kurang lebih. Oke. Untuk yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, mungkin Aku untuk mau tanya, seputar English testnya tadi itu kok Christian, itu berlaku juga untuk yang vocational atau hanya berlaku untuk yang Tidak, hanya pathway aja. hanya Jadi apa? vocational aturannya harus either IELTS, TOEFL, IBT ataupun Pearson Test ataupun ada beberapa kualifikasi yang lainnya kayak NZCEL, kayak Preparation English di New Zealand kita juga ada. Harus yang recognize gitu, nggak bisa pakai internal test gitu. Internal test kita hanya untuk pathway program aja. Oke. Kalau Duolingo itu masih bisa nggak? Duolingo kalau untuk dari aku cek ya sebentar ya, kayak Duolingo nggak bisa. Di Duolingo kalau pathway bisa, jadi nanti harus ada additional speaking test dari kita. Kalau untuk pathway ya, kalau untuk vocational, wait, tidak bisa. Tidak bisa. Berarti harus Tidak IELTS bisa. sih untuk yang vocational. Betul.
IELTS, PTE, TOEFL, ya, IBT, PTE, All-Star. NZCEL, kayak ini bilangnya kayak preparation, kayak ELICOS di New Zealand ya, gitu bisa. Oke. Oke, silakan Mas Farid, tadi ada pertanyaan. Oke, mungkin pertanyaan dari Miss Triana Tenkar dulu, baru nanti aku tanya. Oke, Boleh. boleh. Oke, tadi dimention dapat up to 5 tahun untuk working visa, itu dari apply pertama. Umpama selesai dari level 4 kah? Yes. Up to 5 years. Accredited Employee Working Visa itu dapatnya up to 5 years. Tergantung ya. Jadi kebijakan dari imigrasinya dapatnya berapa tahun. Tapi rata-rata dapatnya up to 5 years. Maksimum 5 tahun. Oke, berarti tergantung dari assessment tim Iya. Dan imigrasinya. harus level 4. Sekali lagi level 4. Level 3 tuh nggak bisa apply untuk Accredited Employee Working Visa. Oke. Gitu. Oke, semoga menjawab ya. Silakan untuk Mas Farid. Ya, aku mau tanya untuk terkait dengan student yang punya history refusal turis visa misalnya, apakah masih memungkinkan itu bisa apply pathway atau Aku punya student itu ke reject visa Australia, student visa Australia. Itu diterima. ke Yang pathway? penting ya ke even vocational program kita keterima yang UB. Dia ngambil Master of Software Engineering. Gitu. Jadi student ini tolak dia ngambil vocational nggak tahu ya. Kalau nggak salah, sorry aku mention institusinya nggak apa-apa ya. Aku mau nanya kalau SPGen itu masuknya ke vocational atau Higher education. higher education? Oke, masuknya higher education, dia ambil SPGen, ke reject visanya Australia, kemudian dia apply untuk UB College kita, Master of Software Engineering. Yang penting kalau di New Zealand itu jujur aja, di-declare. Jangan sampai nggak di-declare. Gitu. Nggak ada masalah. Aman aja. Oh, baik. Oke, berarti bisa nih buat yang udah yang kemarin misalnya Australia bisa dicoba juga untuk yang ke New Zealand. Gitu. Tapi again harus bersabar. Untuk New Zealand visa ya, student visa memang prosesnya again 1 bulan. Rata-rata aku juga biasanya pasti bilang 30 hari kerja. Kemudian ya kalau lagi beruntung bisa dapat 3 minggu, bisa gitu. Kemudian sekarang juga kalau untuk New Zealand kita punya link escalation bisa, but again ini juga approval dari Immigration New Zealand. Jadi kalau misalkan oke, udah mau deket intake nih, kita mau email untuk escalation, itu bisa, tapi again itu approval dari Immigration New Zealand. Kita nggak punya kuasa untuk itu. Gitu. Kalau untuk pathway, kalau teman-teman juga punya student untuk pathway program kita UOE, AUT, Vic Uni Wellington punya masalah kendala visa, please let me know. Kita punya compliance team yang khusus untuk kejarin visa juga ke immigration untuk statusnya seperti apa, kurangnya apa, itu dari kita punya compliance team sendiri untuk visa. Gitu. Jadi kita bisa bantu juga. Oke, supportnya untuk kejar visa oke nih. Ya, lumayan lah. Itu kan yang menjadi ketakutan ya. Nggak cuman Betul. nggak cuman student doang, tapi kita juga agent juga, kita juga rep juga Betul. ketar-ketir gitu. Jadi kita Ya, punya karena support untuk itu. immigration New Zealand paling unpredictable. Betul, Compared to betul. Australia, UK, Betul, dari betul, country. betul, betul, betul. Tapi kalau untuk New Zealand enaknya gini, kalau kurang dokumen kita nggak langsung tolak kayak UK ya. Kalau UK kan once disubmit ada kurang dokumen pasti di reject. Kalau di New Zealand masih kadang-kadang mereka masih email, rata-rata masih dikontak balik ya. Oke, ini kayaknya kurang nih, bukti keuangannya kurang. Atau misalkan, oh lu belum submit dokumen ini, please submit sampai deadline yang disediakan. Gitu. Kurang lebih gitu. Masih lebih friendly lah, nggak langsung tiba-tiba reject. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi untuk Kukeri. Kalau apply package level 4 dan 5, apakah UCOL-nya untuk 2 level tersebut, tapi visa tetap untuk per tahun? Kayak offernya juga nggak keluar kan ya
Oke, untuk untuk yang offer itu bisa level 4 plus level 5 itu bisa apply, tapi offernya tetap terpisah nggak jadi satu Hmm. gitu. Dan apply visanya juga terpisah ya. Sisanya juga terpisah, tidak package seperti yang tadi aku bilang. Ya Bu oke, ya, jadi kamu Bu level Sri. 4 dan 5, Uh, offernya satu-satu, visanya juga satu-satu. Oke, aku ada pertanyaan. Apakah App Education menerima translation documents by agent atau harus one translate? Tidak perlu sworn translation. Cap agentnya udah berkuasa kok. Kita sudah Ah, sudah sudah cukup powerful. Nggak perlu pakai notaris ataupun sworn translator, nggak perlu. Oke, great. Kalau begitu ya, itu ada Uh, beberapa uh, apa namanya case yang seperti itu sih beberapa iya iya, yang aman aman aman. Nggak perlu sworn Oke, translator. Ya tapi kalau mau rajin-rajin mau ya monggo nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi cap agent aja kok biasanya. Biasanya kalau dari kita memang dari admission kita pun juga minta harus di cap agent, semua harus certified agent. Harus Oke, certified berarti agent. ini nanti certified-nya by Yes Edu ya. Yes. Oke, jadi udah enak nih kejar visa di Bali Betul. ya kan. Kalau Nggak ambil susah. yang W bisa pathway visa, Iya, apply cukup sekali di pertama, nggak tiap tahun. Compare ke direct betul. ke UNIM, per tahun harus renew visa, ya kan? Kita masih ada intake nih September ya untuk University of Auckland Accelerated Foundation yang 5 bulan. Kalau ada inquiry teman-teman boleh. September, Oktober juga kita masih ada. Australia juga kita masih ada intake. Nah, oke, September, Oktober buat teman-teman mungkin masih ada. Last minute inquiry, please feel free untuk submit. Start dari O level udah bisa ya. Betul. Dan untuk New Zealand, again kita bisa terima prelim result atau forecast result. Oke, Untuk pathway ya, kita ngomong pathway. oke. itu untuk intake tertentu atau semua intake misalnya di Semua tahun yang intake, sama? semua intake. Kan kalau predicted kan keluarnya biasanya kan August actual resultnya, intake-nya Betul, September, itu tetap betul. bisa pakai predicted ya? Bisa. Jadi predicted itu kan sebenarnya dari sebelum Agustus itu keluar ya, Mas Farid ya harusnya. Julai Julai, kalau untuk IB, kadang-kadang ya, August untuk A ya level. Juni, Juli biasanya udah keluar. Nah itu bisa untuk acceptance, bisa untuk apply visa. Dengan catatan subject to meet requirement pada saat actual resultnya keluar. Gitu. Oke. Nah pertanyaannya, pada saat actual result keluar, ternyata nilainya nggak meet requirement gimana? Programnya harus di-cancel, harus apply yang longer foundation. Oh, Oke. itu nggak otomatis ya kalau misalnya apply Nah, untuk longer duration. karena kelasnya beda, Mas Farid. Jadi kalau untuk misalnya, Ah, kita ngomong yang 5 bulan, misalkan sama 8 bulan, itu beda kelasnya. Itu beda, totally beda. Misalkan dia ngambil statistik, mata pelajaran statistik accelerated sama statistik yang fast track, itu beda. Kelasnya beda. Ah, Nggak sama. jadi harus reapply lagi. Oke. Yes. Itu dia. Tapi rata-rata harusnya mah ya kita punya kadang-kadang kita punya feeling ya studennya oke nih kayaknya sih nggak mungkin jauh-jauh banget nih dari requirement gitu karena sebenarnya untuk entry requirement kita juga nggak begitu sulit ya kayak IGCSE 1B 3C untuk yang 5 bulan akademik ya di luar dari bahasa harusnya sih bisa ya nggak kita nggak minta straight A's kok kalau untuk University of Auckland AUT sama gitu. oke. Ini ada next question untuk program sport management. Apakah setelah lulus cari kerja ada banyak? Lagi-lagi aku bilangnya kalau untuk di New Zealand lowongannya banyak sekali. Sebenarnya kalian bisa cek di website ya untuk lowongan di New Zealand itu banyaknya bukan main. Untuk sport sih ada lowongannya ada ya, tapi memang nggak sebanyak di bidang hospitality, nggak sebanyak di bidang kayak yang di green list. Kalau di green list itu kalau kalian bisa cek itu mereka banyak sekali butuh ya atau minta untuk lowongan misalnya kayak health science related ya kita bisa bilang ya nutritionist, kemudian juga even kayak ya kalau ke dokter mah udah pasti banyak ya. Even kayak yang bagian anestesi aja juga kita cari masuk ke green list juga. Kemudian juga nursing juga masuk. Jadi sebenarnya opportunity-nya lumayan besar sih. Sports juga, tapi biasanya gini, tergantung kayak misalkan gini, food scientist sama nutritionist misalkan, oh tahun ini yang lagi green list itu food scientist gitu, nutritionistnya nggak masuk ataupun misalkan engineering nih, oke engineering misalkan software engineering, construction ataupun misalkan civil misalkan ya,
Tapi misalkan ada beberapa engineering yang nggak masuk, itu juga mungkin. Jadi mesti dicek lagi ke green list-nya gitu. Tapi untuk lowongannya, untuk rata-rata hospitality itu gampang sih, gitu. Oke, Plus yang nah, dari green list itu gampang. oke, berarti ini untuk farmasi masuk green list atau tidak itu tergantung dari green list-nya sendiri Iya, ya, listnya karena dia diupdate per tahun kok. tiap tahun Update tiap tahun update berubah per ya. tahun. Tapi sampai sekarang yang nggak berubah itu masih health related ya, semua IT, trades ya, trades itu kayak construction gitu-gitu itu juga masih masuk di situ. Terus juga kalau bisnis itu rasanya kayaknya sekarang bisnis itu aku harus cek ya, hanya beberapa doang sih. Yang ke bisnis Hmm. profesional itu memang hanya beberapa gitu. Oke, semoga menjawab untuk Mm-mm. pertanyaannya ya. Tapi nggak harus semua tergantung ke green list ya. Again, kan kita untuk lowongan kerja di New Zealand kan mereka punya website sendiri ya. Nggak usah tergantung ke green list karena si accredited employee working visa ini nggak tergantung green list. Beda. It's a different plot lah istilahnya gitu. Ya tetap bisa. Oh, Kalau yang penting meet requirement-nya untuk apply visa kerja nggak ada masalah. Nggak harus tergantung green list. oke, Tuh. sip. Lebih simpel lah ya. Iya. Oke, oke ini dijawab. Thank you. Ya. Oke, kayaknya so far udah nggak ada pertanyaan lagi. Jadi Ya. kita bisa akhiri untuk sesinya. Thank you untuk para attendees yang udah stay, walaupun kita agak molor Molor, sekali molor sekali. dari plotted schedule karena ternyata Mm-mm. infonya lumayan banyak. Mm-mm. Nanti untuk PPT dan juga e-prospektusnya akan saya share setelah dapat dari Ko Christian, akan Iya, kita share. siap. Untuk recording nanti bisa juga dicek di YouTube-nya Yes Edu. Biasanya kita Mm-mm. upload di sana. Jadi Mm-mm. kalau mau cek recording webinar Yes Mm-mm. Edu itu Mm-mm. bisa dari YouTube-nya. Mm-mm. Oke, Mm-mm. sekali lagi thank you untuk semua attendees, thank you juga untuk Ko Christian dan juga Mas Thank you, Farid. Mas Farid, Margaret, thank you banget opportunity. Terima kasih juga buat agent-agent yang udah hadir hari ini. Semoga bermanfaat infonya. Ya, terima Oh, kasih semuanya. Thank you, bro. Thank you. Thank you, thank thank you semua. you guys. See you on our next webinar.